Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiati Salmaini, NPM 100601171095, mahasiswa semester akhir Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Statistical Process Control Fase 2, Diagram Kendali Kumulatif Sum Non-Parametrik berdasarkan statistik Mann-Whitney pada data harga saham PTNO. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Untuk membangun dan mengembangkan sebuah perusahaan, maka suatu perusahaan akan memberikan kesempatan kepada para investor, baik perseorangan maupun badan usaha, untuk menginvestasikan uangnya kepada perusahaan tersebut, yang ditandai dengan penerbitan saham sebagai tanda keikutsertaan seseorang atau badan usaha untuk modal perusahaan tersebut. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh beberapa artikel, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, para kalangan muda, khususnya kalangan milenial, mulai tertarik untuk berinvestasi saham. Berdasarkan data statistik PT Kustodian Central Efek Indonesia pada tahun 2020, investor lokal didominasi oleh para kalangan muda yang berusia di bawah 30 tahun, yaitu sebanyak 54,79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mulai timbulnya kesadaran para kalangan muda untuk memulai berinvestasi pada usia muda. Namun, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada sebuah perusahaan, seorang investor perlu mempertimbangkan dan memikirkan dengan cermat di perusahaan manakah sebaiknya ia berinvestasi. Tentunya pilihan yang terbaik adalah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi investor. Oleh karena itu, agar seorang investor tidak mengalami kerugian dalam berinvestasi, sebelum melakukan pembelian saham, perlu dilakukan analisis tren pergerakan harga saham suatu perusahaan terlebih dahulu, di mana analisis tren harga saham terdiri dari, yaitu ada tren naik, yaitu uptrend, kemudian ada sideways, tren datar, kemudian ada tren turun, yaitu downtrend, yang biasanya disajikan dalam bentuk grafik pada sebuah bursa saham. Yang tentunya hal tersebut membutuhkan keterlibatan ilmu statistika di dalamnya. Salah satu metode statistika yang dapat digunakan untuk melakukan analisis tren pergerakan harga saham tersebut yaitu metode Statistical Process Control atau yang dikenal juga dengan metode pengendalian kualitas statistika. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka yang berisi materi-materi pendukung pada penelitian ini. Selanjutnya adalah Statistical Process Control atau SPC, merupakan suatu alat yang digunakan untuk memantau suatu proses dan untuk menentukan apakah proses tersebut dalam keadaan in control atau terkendali atau dalam keadaan out of control atau dalam keadaan tidak terkendali. Secara umum, SPC dibagi menjadi 2 fase, yaitu ada SPC fase 1 dan ada SPC fase 2. Berikut merupakan statistik yang digunakan untuk perhitungan statistik Mann-Whitney-nya, yaitu MWTN sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan T, kemudian sigma J sama dengan T plus 1 sampai dengan N, I, XJ kecil dari XI. Untuk perhitungan lebih lanjut, dibutuhkan nilai ekspektasi dan varians. Untuk menghitung nilai statistik Mann-Whitney yang terstandarisasi, yaitu menggunakan persamaan berikut. Dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, sehingga diperoleh nilai statistik uji dari diagram kendali sum non-parametrik Mann-Whitney, yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan aturan-aturan dari diagram kendali yang diajukan oleh Wang dan kawan-kawan. Untuk bahan, pada penelitian ini digunakan jenis data sekunder, yaitu data harga cost saham pada sebuah perusahaan yang diambil dari data yang dipublikasikan oleh Yahoo Finance. Dapat dilihat pada diagram kendali ini bahwa ke-43 data tersebut berada di antara batas-batas kendali, sehingga data sebanyak 43 buah tersebut dinyatakan dalam keadaan in control. Dilakukan perhitungan untuk statistik uji diagram kendali sum non-parametrik berdasarkan statistik Mann-Whitney yang diajukan oleh Wang. Berdasarkan nilai statistik uji yang telah diperoleh tersebut, kemudian diambil nilai kritis yang dapat dilihat pada tabel lampiran, di mana dengan menggunakan ARL 0 sebesar 370 diperoleh nilai kritis HM,N sebesar 1,184. Kemudian diperoleh kriteria uji karena maksimum dari S plus sebesar 0 kecil dari HM,N sebesar 1,184. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi pergeseran proses. Namun pada
salah satu statistik uji yaitu minimum dari S-min yaitu sebesar minus 10,5983, kecil dari nilai kritis minus HM,N yaitu minus 1,184. Maka hal tersebut menunjukkan terjadi pergeseran rata-rata proses ke bawah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada data harga close saham PTNO diidentifikasi terdapat sinyal yang menyatakan terjadi pergeseran rata-rata pada proses pemantauan hari pertama. Maka harga close saham PTNO dinyatakan dalam keadaan tidak terkendali. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada bab 5 terdapat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pada penerapan diagram kendali kusam non-parametrik berdasarkan statistik Mann-Whitney dengan menggunakan data harga close saham PTNO teridentifikasi pada pemantauan hari pertama terjadi pergeseran rata-rata proses ke bawah, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa pada hari ke-44 pada tahun 2021 harga close saham PTNO mengalami downtrend atau tren menurun, sehingga data harga saham PTNO dinyatakan dalam keadaan tidak terkendali. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.